Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Aulia dari kelas MA 19A3 dengan NIM 111911184. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan motivasi kerja. Di sini ada dua pokok bahasan yang saya akan jelaskan, yaitu pengertian kepemimpinan dan pendekatan teori kepemimpinan. Yang kedua, motivasi dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Berikut ini adalah menurut kepemimpinan para ahli. Menurut John Pfiffner, kepemimpinan adalah seni dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya, menurut Slamet adalah kepemimpinan merupakan suatu kemampuan proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Toha, kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi kepemimpinan yang dapat disimpulkan dari pendapat para ahli tersebut adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak pemimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, dan mengkoordinasi. Pemimpin memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Ada satu ungkapan yang berbunyi, pemimpin itu tidak dilahirkan, bukan diciptakan. Ini merupakan bunyi dari The Greatma Theory. Teori ini mendapatkan dari aliran perilaku pemikir psikologi yang memiliki pandangan bahwa sikap-sikap kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, tetapi bisa kita capai dengan pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat kepemimpinan yang didapat dari pendidikan dan pengalaman yaitu sifat fisik, mental, dan kepribadian. Kemudian, ungkapan dari kepemimpinan oleh Kartono mengungkapkan ada 3 teori sikap kepemimpinan. Yang pertama, teori genetis. Pemimpin itu tidak dibuat tapi lahir langsung jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa. Sejak lahir ia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Selanjutnya ada teori sosial. Teori sosial ini merupakan teori yang bertentangan dengan teori genetis yang berbunyi pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak hanya dilahirkan begitu saja, sehingga setiap orang dapat menjadi pemimpin melalui usaha yang dilakukan, baik melalui pendidikan atau dorongan dari diri sendiri. Dan yang terakhir ada teori ekologis atau sintetis. Teori ini merupakan gabungan dari teori genetis dan sosial yang memiliki anggapan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan itu, dan kemudian bakat-bakat yang telah ada dikembangkan melalui pengalaman atau pendidikan. Selanjutnya ada motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu dorongan atau sebab yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini dapat muncul dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Dengan adanya motivasi dapat menyebabkan seseorang dapat mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan semangat. Atau ada banyak faktor yang dapat menumbuhkan motivasi dari diri seseorang. Ada banyak faktor yang dapat menumbuhkan motivasi dari diri seseorang. Faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor ini dapat timbul melalui jenis dan sifat pekerjaannya. Karena faktor jenis dan sifat pekerjaannya dapat menjadi dorongan seseorang untuk bekerja dan dipengaruhi oleh imbalan besar yang didapatkan. Kemudian, motivasi ini juga dapat timbul dalam kelompok kerja. Kelompok kerja ini di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan bagi kebutuhan hidupnya, dapat juga melalui kondisi kerja, di mana keadaan seseorang bekerja sesuai dengan harapan. Kemudian, keamanan dan keselamatan kerja hal ini dapat menumbuhkan motivasi karena adanya jaminan keamanan keselamatan orang dalam bekerja. Kemudian, hubungan interpersonal di mana hubungan antar teman atau dengan atasan dan hubungannya dengan bawahan. Hal ini merupakan faktor yang dapat menunjukkan motivasi dalam diri seseorang yang berasal dari luar.
Kemudian faktor internal atau faktor yang bersumber dari diri seseorang. Motivasi ini biasa muncul akibat adanya keinginan individu untuk mendapatkan prestasi atau tanggung jawab dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal, yaitu harga diri dan prestasi. Mengapa? Karena timbulnya motivasi dari diri seseorang yang dikenakan ingin mencapai prestasi tertentu atau ingin membuktikan meningkatkan harga dirinya. Kemudian ada kebutuhan. Dapat menumbuhkan motivasi kita karena adanya sesuatu di dalam hidupnya sehingga ia termotivasi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada harapan. Harapan itu selalu ada sehingga seseorang ingin mencapai sesuatu di masa yang akan datang agar dapat mempengaruhi pada tindakan dirinya yang bersangkutan. Kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini, dengan adanya tanggung jawab, motivasi dapat timbul dari dalam diri sendiri, seseorang untuk bekerja dengan baik, menyelesaikan tugas dengan baik, serta hati-hati dalam menghasilkan sesuatu. Yang terakhir ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini dapat menumbuhkan motivasi dari diri seorang, karena dengan adanya kepuasan pada diri sendiri, maka hal itu dapat menumbuhkan motivasi dirinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.